Kami kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Semuanya sudah berjalan dengan baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ratna. Untuk hari ini kami melaksanakan tugas pendampingan keempat. Ini adalah tugas dari BPKB, sudah 4 bulan kini kita berjalan. Yang pertama, mari sebelum acara ini pendampingan mulai, kita tundukkan kepala, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, bisa selesai dengan minimal yang maksimal lah ya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mungkin dengan doa mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Amin, amin. Pertama, ini langkah untuk pendampingan 4 ya. Ini saya sampaikan dulu fokusnya nanti di pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Itu. Bagaimana kabar keluarga, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, itu tadi untuk hari ini kami akan mencoba diskusi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu yang berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Bagian awal kami tanyakan yang pertama, selama 1 bulan ini kira-kira apa yang modul yang sudah dipelajari? Di pembelajaran daring ini kemarin kita belajar di modul 2 ya Pak. Modul 2 itu ya terdiri dari 3 modul, ada 2.1, 2.1, 2.2 dan 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh tadi yang berangkatnya Gasik, siapa? Alvin. Oh, Alvin ya. Kebetulan Alvin ketua kelasnya juga ya. Monggo silakan Mas Alvin untuk pimpin doanya. Jika berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvin ya udah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan menjadikan lancarnya pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Semangat? Ya, tadi kalian sudah ketika masuk ya, sebelum masuk sudah meletakkan tangannya di mana tadi? Di roda emosi ya. Bagaimana perasaannya? Sedih. Ada yang sedih? Kenapa sedih? Kenapa Aura? Kenapa Aura sedih? Ayo. Mudah-mudahan nanti ketika pembelajaran dimulai sudah nggak rasa sedih ya. Bisa bahagia, semuanya bisa bahagia. Oke. Oh iya, sebelum kita mulai Bu Ratna lihat dulu ya. Kita cek dulu ya. Di papan kehadiran yang tidak berangkat siapa itu? Oh, ada Rizky sama Zidan. Rizky sakit, Zidan izin. Oh, berarti ada 2 ya, 2 anak, 2 teman kalian yang tidak
masuk ya hari ini tidak berangkat. Mudah-mudahan yang sakit bisa segera diberikan kesembuhan, yang ada izin kepentingan dilancarkan kepentingannya sehingga besok bisa belajar dengan kita-kita lagi bersama-sama. Amin ya. Nah, oke. Agar pembelajaran lebih semangat, yuk mari kita yel-yel dulu bersama-sama. Siap? Ya, dengan yelnya tepuk semangat ya. Oke? Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa sekali. 5B. Sehat, cerdas, berkarakter. Itu sesuai dengan slogan kita. 5B, sehat, cerdas, dan berkarakter. Luar biasa. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagunya itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Yuk, semuanya berdiri dulu. Silakan semuanya berdiri dulu. Nyanyi dengan semangat ya. Oke, siap semua? Senyum. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional ya, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Jadi kalian juga sebagai generasi penerus bangsa harus tetap ya, tetap kita itu menghormati, mengenang jasa para pahlawan. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan. Nah, kita perhatikan ke layar. Ada apakah di layar ini? Ada gambar nih ya. Ini gambar apa ini? Soekarno. Ini adalah sebuah buku ya. Buku judulnya adalah Soekarno. Nah, biografi lengkap negarawan sejati. Nah, berarti di sini adalah suatu buku yang salah satu jenis contoh teks. Oh, sudah tahu Ara? Teks non fiksi, betul sekali, teks non fiksi ya. Nah, di sini juga ada teks bacaan. Bisa dilihat ini apa judulnya? Bora-bora lah. Iya, ini juga kondisi keadaan. Berarti ini sebenarnya atau hayalan? Sebenarnya. Nah, kalau teks yang merupakan isinya itu berdasarkan kenyataan atau sebenarnya, itu adalah teks non-fiksi. Nah, nanti yang akan kita bahas ya. Nanti kita akan pelajari teks non-fiksi ini seperti apa sih teks non-fiksi itu. Nah, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti adalah yang pertama, ada yang mau bisa membacakan? Membantu membacakan? Siapa? Ayo tunjuk jari. Cung. Oke, Fani. Siap. Ayo Fani, silahkan baca. Melalui membaca, murid mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Oke, jadi nanti ketika ada suatu bacaan, kalian bisa menyebutkan peristiwa apa yang terjadi pada teks bacaan tersebut. Yang kedua, ada yang mau membaca kembali? Membantu? Siapa? Tunjuk jari. Oh, Aska. Oke, silahkan. Aska. Yang kedua. Melalui kegiatan komunikasi aktif dalam kelompok, murid mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan
tanaman dengan baik. Ya, baik. Setelah tadi mau menyebutkan peristiwanya, dengan kegiatan nanti ada komunikasi, bisa juga mengidentifikasi peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga siapa yang mau? Siapa? Siapa sebelah mana? Ayo tunjuk jari, nggak usah takut. Oh, Ara, silahkan. Oke. Sip. Yo, ketiga, silakan Melalui dibaca. kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dengan kelompok tentang pemanfaatan air di lingkungan rumah, murid mampu membuat laporan berupa peta pikiran atau kolom-kolom paragraf mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Ya, baik. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Jadi ketika ada teks non-fiksi, kalian mengetahui peristiwa apa yang ada di teks non-fiksi tersebut, kemudian mampu mengidentifikasinya dan nantinya bisa membuat ke dalam laporan berupa peta pikiran atau kolom-kolom paragraf. Nah, sekarang Bu Ratna tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Teks. Kemarin sudah belajar tentang teks fiksi ya. Oh, kebalikan dari non-fiksi. Kalau tadi non-fiksi itu nantinya berupa kenyataan, maka kalau yang fiksi kemarin yang sudah kalian pelajari berupa apa? Oh, hayalan. Betul, masih ingat contohnya teks fiksi ada apa aja? Dongeng, betul. Apa lagi? Apa lagi? Cerpen, ya, cerita-cerita gitu ya. Ada dongeng, mungkin cerita-cerita yang tentang hewan, apa namanya? Fabel, betul. Ya, itu sekilas dari pembelajaran kemarin yang sudah kita laksanakan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, agar semuanya nyaman, terkontrol dengan baik, ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, kesepakatannya pertama, apa ya? Datang tepat waktu. Yang kedua? Iya, yang ketiga? Ya, keempat? Yang kelima? Ya, dan keenam? Iya, ingat dengan kesepakatan kelas kita ya. Untuk selanjutnya, kalian perhatikan. Yo, lihat. Di sini ada apa? Gambar apa ini? Oh, sawah ya, sawahnya hijau. Kemudian yang kedua? Anak menanam pohon, betul. Dari kedua gambar ini, supaya terlihat hijau, kemudian ketika menanam, ini kan tanamannya supaya tumbuh apa? Tumbuh subur, maka membutuhkan apa? Oh, air, betul. Nah, nanti ya, teks non-fiksi yang akan kita pelajari ini berhubungan dengan manfaat air, manfaat dari air. Nah, kita lihat dulu apa itu si teks non-fiksi. Ada yang sudah tahu, mungkin sudah baca-baca? Siapa? Oh, Ara. Coba Ara, teks non-fiksi. Ara mungkin udah baca-baca ya. Apa itu teks non-fiksi, Ara? Teks non-fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan fakta, realita, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Oh, oke. Teks yang disusun berdasarkan fakta ya. Kita lihat. Apa itu teks non-fiksi? Iya, kita cek, lihat. Teks non-fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Ara semuanya. Oke, berarti Ara sudah membaca terlebih dahulu materinya ya. Nah, itu dapat dibuat dari hasil pengamatan, dari percobaan, atau hasil wawancara. Datanya itu bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat ilmiah dalam menulis karya non-fiksi. Juga terdapat aturan bakunya yang harus diikuti. Jadi kita menulis sebuah teks non-fiksi tidak semaunya sendiri. Ada aturan bakunya di situ. Secara ilmiah penulisannya seperti apa ya. Itu tentang teks non-fiksi. Kemudian apa saja sih ini contoh-contoh dari teks non-fiksi? Yang pertama apa? Laporan hasil wawancara. Pertama, laporan hasil
wawancara. Yang kedua, laporan hasil percobaan. ketiga, Laporan karya ilmiah. keempat, Autobiografi. kelima, Biografi. enam, Skripsi. ketujuh, Tesis. Nah, laporan hasil wawancara itu artinya wawancara. Kalian tahu ya wawancara? Apa wawancara? Menanyakan pertanyaan. Oh, mengajukan pertanyaan, betul. Nah, di saat kita mengajukan pertanyaan kepada seseorang, hasilnya itu kita bisa buat ke dalam bentuk laporan. Dan laporan hasil percobaan itu adalah di saat kita melakukan suatu penelitian, ya, atau uji coba, di sini bisa dibuat laporan hasil percobaannya. Yang ketiga, laporan karya ilmiah. Karya ilmiah itu artinya adalah penelitian. Keempat, autobiografi. Nah, ini di sini Bu Ratna jelaskan sekilasnya dulu ya. Autobiografi itu adalah tulisan ya, riwayat tentang kehidupan seseorang tetapi ditulis sendiri. Nah, di sini ada autobiografi, ada biografi. Kalau tadi autobiografi itu ditulis sendiri, sedangkan biografi itu berarti ditulis oleh siapa? Orang lain, betul sekali. Ditulis oleh orang lain. Yang ketujuh ada skripsi. Skripsi ini biasanya adalah tulisan ya, yang dibuat oleh seorang mahasiswa dalam memenuhi tugasnya. Ya. Yang ketujuh tesis. Tesis itu adalah resume akhir ya. Tugas seorang mahasiswa, betul. Nah, kita lanjutkan. Next. Nah, dari contoh-contoh teks non-fiksi tersebut, kita nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Bagaimana sih caranya? Nah, di sini ada berapa langkah? 3. Coba apa saja? 1. Baca secara keseluruhan secara berurutan, isi pada bacaan dengan sesama teliti. Ya, yang kedua, Mencermati dan mencatat peristiwa penting masing-masing paragraf di dalam teks pada membuat kolom paragraf atau peta pikiran. yang ketiga. Hargai masing-masing kejadian beserta waktu terjadinya. Nah, langkah ini penting kalian pahami karena ini yang nanti tujuan utama kita, ya. Baca secara keseluruhan, isi dari bacaan secara urut. Awas ingat, secara apa? Urut. Berarti tidak boleh Acak. Iya, tidak boleh mengacak, tidak boleh acak-acakan membacanya, tidak boleh dari atas ke bawah, ke atas, ke tengah lagi gitu ya. Tapi harus urut, berurutan. Yang kedua, mencermati dan mencatat. Ketika sudah dibaca secara urut, kemudian nanti catat. Catat hal-hal yang penting, peristiwa penting pada setiap paragraf, betul. Nah, supaya mampu menelaah isinya dengan baik, catatan-catatan penting itu bisa kita buat dalam bentuk Kolom-kolom. nah, peta ya, dan kolom paragraf dalam bentuk peta pikiran atau kolom paragraf. Kemudian tandai masing-masing kejadian beserta waktu terjadinya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Sementara belum ya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Ratna punya contoh teks non-fiksi. Apa judulnya? Demi air bersih warga Borobudur rela berjalan sejauh 15 km. Oke, teks ini juga ada di buku bacaan kalian. Coba kalian buka halaman 3. Dilihat halaman 2 dan 3 ya. Sudah ada? Ada? Coba, sekarang siapa yang mau membantu membaca paragraf 1? Tunjuk jari, angkat tangan. Paragraf 1, yang mau membacakan? Cong? Ayo, nggak usah malu, nggak usah takut. Aura? Oke, silakan, yuk. Paragraf 1 ya. Silakan. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau,
Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan sehingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabaro, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Baik, itu teks yang ada pada paragraf berapa? Ke-1. Nah, tadi. Nah, dari sini ada peristiwa apa yang terjadi? Ayo, di paragraf ini dijelaskan ada apa? Peristiwa apa yang terjadi di sini? Iya, kesulitan mencari air bersih ya. Oh, kesulitan mencari air bersih, kita lihat. Oh, berarti ini ditandai ya, sesuai langkah tadi ya. Tandai kesulitan mencari air bersih. Kemudian dari teks ini ya kita lihat isinya nih. Kita lihat isinya. Selain peristiwa itu yang terjadi, kita bisa membuat pertanyaan dari isi bacaan ini. Apa coba? Ada yang bisa? Peristiwa itu terjadi. Oh, betul sekali. Di mana peristiwa itu terjadi? Ada nggak jawabannya di sini? Ada. Di mana terjadinya? Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betul, di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, ini isi dari bacaan teks ke-1 ya, paragraf 1. Kemudian di paragraf 2. Ada yang mau membantu membaca lagi? Silahkan, Jeng tunjuk jari. Yuk, yang laki-laki nggak usah takut, nggak usah malu. Arya? Ya. Oke, Arya, yo. Mohon ini ditaruh di depan. Nanti dulu, sebentar dulu. Paragraf 2. Ayo Arya. Letak Kelurahan Waborowo berada di dataran tinggi. Di daerah itu ada air tanah sulit didapat, kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborowo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Iya, terima kasih ya Mas Arya sudah membacakan paragraf kedua. Bagus sekali ya. Nah, di paragraf 2 ini kita lihat ada apa? Peristiwa apa yang terjadi di sini? Hah? Apa? Ada apa? Kesulitan? Apa? Bagaimana ya keadaan ya? Tadi ya Arab bilangnya keadaan, betul sekali keadaan ya. Mengapa di sini kok mereka itu kesulitan mendapatkan air bersih? Iya, karena letak Kelurahan Waborobo itu berada di dataran tinggi. Terus lagi tidak ada apa? Oh, betul lah sekali. Belum mendapatkan akses ya air bersih karena pipa-pipa PDAM itu belum mencapai ke daerah sana. Jadi dari teks non-fiksi ini kita bisa melihat isi teksnya itu, langkahnya itu satu tadi. Ya, cari identifikasi peristiwanya yang terjadi di situ, ya, dicatat, ya, catat hal pentingnya. Nah, tadi bisa catatan hal penting itu kita buat ke dalam apa saja tadi? Iya, kolom paragraf atau peta pikiran. Nah, bagaimana sih contohnya? Nah, kita lihat, perhatikan di sini. Contoh dari peta pikiran atau peta konsep. Nah, Bu Ratna sudah membuatkan ya. Ini contohnya ya. Peta konsep. Nah, kita coba dari teks bacaan tadi kita masukkan ke dalam peta konsep. Nah, perhatikan, di sini ada berapa kotak di sini? 4. Nah, fungsinya untuk apa saja? Ada yang sudah tahu? Nah, coba yang di tengah sini untuk menuliskan apa? Oh, judulnya betul. Tadi judulnya itu apa? Demi
air bersih, air bersih. Kemudian warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 kilometer. Jadi bisa dibuat sebagai peta konsep seperti ini. Jadi di tengah kita tuliskan adalah judulnya. Kemudian 3 kotak ini nanti, nah itu kita bantu dengan membuat pertanyaan. Masih ingat dengan kalimat tanya? Masih? Apa saja kalimat kata tanya? Oke, atau bisa kita singkat dengan apa singkatannya? Iya, adik Simba. Adik Simba. Itu adalah apa? Di mana? Tanya kapan? Si-nya siapa? M-nya mengapa? Dan banyak bagaimana? Apa? Masih ingat untuk menanyakan apa? Menanyakan sesuatu, betul. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Waktu. Tentang waktu. Siapa? Menanyakan orang. Mengapa? Alasan atau sebab. Dan bagaimana untuk? Iya, menanyakan kejadian atau peristiwa. Ya, baik. Dari beberapa kata tanya ini bisa untuk membantu membuatkan ke dalam peta konsep. Contohnya dari bacaan tadi, bisa dibuat dengan kata tanya. Apa dulu ya? Apa peristiwa yang terjadi? Nah, kita bisa tuliskan di kolom selanjutnya di apa ya? Apa peristiwa yang terjadi? Ada tidak jawabannya tadi dari teks? Jawabannya apa? Iya, kesulitan mencari air bersih. Kesulitan mencari air bersih. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat dengan kata di mana. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi. Jadi terjadinya di kelurahan ya, di kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari ya. Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, yang terakhir, bisa membuat kata tanya dengan kata apalagi penyebabnya ya. Apa penyebab hal itu terjadi? Apa penyebabnya? Iya, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah karena iya berada
di dataran Terus kenapa lagi tadi selain berada di dataran tinggi? Nah, pipa-pipa PDAM belum mencapai daerah tersebut ya. Iya, ini terlebih dahulu ya, merupakan contoh dari peta konsep. Dari peta konsep ya. Untuk selanjutnya, selain peta konsep, bisa kita buat menjadi apa? Iya, kolom-kolom paragraf. Tapi kali ini Bu Ratna minta bantuan kalian. Nah, kita tempel dulu. Nah, ini tadi ya. Di tengah itu tadi kita tulis sebagai apa tadi? Judul. Yang di atas ini ada 3, ada apa? Pertanyaan dari isi bacaannya. Kemudian, nah sekarang pada kolom paragraf itu bentuknya saja yang berbeda ya. Tetapi intinya sama. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ada kolom nomor, di sini ada yang kosong ya. Bentuknya tabel. Ada 3 kolom. Nah, siapa sekarang yang mau membantu Bu Ratna menuliskan di sini? Yuk, silakan maju. Gak usah takut. Salwa. Yuk, maju dulu Salwa. Oke. Silakan. Kita pindahkan dari peta konsep ini ke dalam kolom paragraf. Berarti di sini adalah sebagai apanya? Oh, judul. Berarti yang di tengah ini bisa kita pindah menjadi judulnya di situ. Ayo, Salwa, silakan. Oh, kurang jelas ya. Ini pakai yang hitam. Rela berjalan sejauh 15 kilometer. Oke, terima kasih ya Salwa sudah menuliskan judulnya. Untuk selanjutnya menuliskan dari peristiwanya. Yuk, silakan. Nomor 1 Aska. Oh, silakan maju. Nomor 1. Ya, bisa. Berarti yang nomor 1 sini dulu nomornya ditulis. Ya, kemudian pertanyaannya. Apa peristiwa yang terjadi? Nah, di tanda tanyanya jangan lupa. Nah, jawabannya sebelahnya. Kesulitan mencari Oke, sudah. Terima kasih Mas Aska. Untuk yang kedua, yuk, siapa yang mau maju lagi? Silakan. Ayo, ya semangat dong. Ayo, Zaki udah senyum-senyum. Yang udah senyum-senyum, ya silakan yuk. Gak usah takut. Senyum-senyum kan berarti senang artinya. Ya, yang kedua. Agak besar nggak apa-apa tulisannya. Ya, cukup.
di mana peristiwa itu terjadi. Ingat kalau membuat kalimat tanya, belakangnya harus ada apa? Tanda tanya ya, nggak boleh lupa. Untuk selanjutnya mungkin persiapan yang ketiga. Apa? Dinda. Yo, yang ketiga bisa mempersiapkan diri, boleh maju. Yo. Terima kasih Mas Jaki. Tepuk tangannya mana? Yang ketiga, Irjina. Oh iya, nggak boleh nunjuk-nunjuk, sendiri aja. Yo, yang siap? Siap, Cung? Nadia? Oke, yo silakan. Yang ketiga. Kemudian jawabannya adalah yang lain bisa sambil dilihat ya, yang ada di halaman 3. Nah, itu contoh dari peta konsepnya yang ada di buku paketnya. Silahkan dilihat sambil. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya untuk semuanya. Iya, itu tadi ya. Cara membuat peta konsep ataupun kolom paragraf. Jadi, untuk membantu kita tahu isi dari suatu bacaan, kita bisa membantunya dengan menggunakan peta konsep di sini. Nah, untuk membantu isi apa yang akan kita tuliskan di sini, kita dapat membuat dengan pertanyaan terlebih dahulu ya. Kemudian dibuat kotak-kotak seperti ini yang dihubungkan oleh apa ini namanya? Tanda panah. Nah, tanda panahnya ini boleh lurus, boleh agak meliuk-liuk. Iya, tidak apa-apa. Yang penting ada penunjuk arah panahnya untuk menghubungkan dari judul kemudian kotak peristiwa yang terjadi. Nah, dari peta konsep juga bentuk yang lain itu dapat dibuat dengan kolom paragraf. Nah, kalian tinggal memilih mana yang menurut kalian itu paling mudah dan menarik. Coba menurut kalian yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana? Ya, itu sesuai ya, sesuaikan dengan keinginan kalian. Nanti bisa dengan menggunakan peta konsep maupun kolom paragraf. Baik, sebelumnya nih, mari kita simak terlebih dahulu supaya semangat lagi ya. Kita lihat penjelasan berikutnya. Yuk. Halo friends, hari ini kita akan belajar lagi tentang teks non-fiksi. Mari kita ingat kembali pengertian teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh teks non-fiksi. Yang pertama ada biografi. Biografi adalah tulisan yang berisi kisah hidup seorang tokoh terkenal, contohnya tokoh pahlawan, presiden, atau ilmuwan. Selanjutnya adalah laporan berita, yaitu bentuk penyampaian informasi, data, atau peristiwa yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya adalah karya ilmiah. Tulisan ini dibuat untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi. Isinya adalah data, fakta, dan solusi dari masalah tersebut. Lalu contoh selanjutnya ada tulisan sejarah, tentunya adalah tulisan yang berisi tentang peristiwa sejarah yang terjadi. Setelah tadi kita tahu contoh-contoh teks non-fiksi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Cara yang pertama tentunya adalah dengan membaca teks tersebut secara berurutan. Kenapa harus berurutan? Supaya tidak terlewatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks tersebut.
Setelah itu, catat peristiwa penting dari setiap paragraf dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Berikut saya sajikan teks non-fiksi yang akan kita identifikasi peristiwa apa saja yang terjadi dalam teks tersebut. Teksnya berjudul Fenomena Hujan Es. Setelah saya baca dari teks berjudul Fenomena Hujan Es ini, saya akan mengidentifikasi beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu yang pertama saya ingin tahu peristiwa apa yang terjadi, yaitu fenomena hujan es. Kemudian bagaimana ciri-ciri ketika peristiwa tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya apa penyebab peristiwa fenomena hujan es terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana dampak yang diakibatkan dari peristiwa atau fenomena hujan es. Hasil dari identifikasi tadi dapat kita sajikan dalam bentuk kolom paragraf seperti ini. Atau dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Bentuk peta pikirannya sama dengan peta pikiran yang pernah kita buat. Judul ditulis di tengah, kemudian diberi tanda panah untuk menghubungkan. Itu tadi materi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. See you next time. Bagaimana? Dari penjelasan video tadi, sudah semakin jelas apa belum? Jelas? Membuat apa tadi? Peta pikiran atau kolom paragraf. Cara mengidentifikasinya tadi, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, ya, membaca secara berurutan. Apalagi? Tandai ya, tandai peristiwa tersebut. Kemudian buat ke dalam peta, konsep atau kolom-kolom paragraf. Ada pertanyaan tidak? Sebelum nanti kalian mengerjakan LKPD yang akan didiskusikan bersama kelompok kalian. Nah, sebelumnya Bu Ratna tanya dulu coba. Mana yang gaya belajarnya suka menonton atau visual? Mana, Cung? Oh, ada di tengah sana ya. Mana yang suka gerak-gerak ke sana ke sini? Yang kinestetik yang mana? Oh, sebelah sini. Kemudian mana yang suka menonton, melihat dan mendengarkan atau audiovisual? Yang mana? Oh, di situ semua. Ternyata semuanya sudah sesuai dengan kelompok gaya belajar masing-masing ya. Kalau seperti itu sudah siap mengerjakan LKPD yang akan didiskusikan? Siap? Oke, kalau sudah siap, boleh minta salah satu untuk membantu Bu Ratna. Siapa? Oh, Zaki, silakan sini Zaki. Gak apa-apa, kasihkan ke, nah, yang ini ke kelompok sana. Ya, yang visual. Sana ya. Kemudian sini ya. Ini berarti sini. Ini yang kelompok sana. Oke, ya. Ya, baik, sebelumnya Bu Ratna jelaskan dulu. Di situ di LKPD itu sudah ada perintahnya ya. Jadi silahkan kalian diskusikan, yuk supaya kelihatan ya saling berdiskusi. Silahkan tempat duduknya, ya tempat duduknya diputarkan, yuk. Jangan ini ya. Di sini. Nanti ini biar kelihatan semua gimana ini. Berarti Putra sebelah sana, geser ke sana Put, biar kelihatan Put. Rici agak geser, nggak apa-apa. Penggaris, siapkan penggarisnya, siapkan penggarisnya. Ini bisa nanti dipakai, silakan.
Ini guntingnya, ini lemnya, ya. Ini bisa pakai spidol biar lebih jelas. Bisa. Pakai itu aja. Pakai ini biar lebih jelas nggak apa-apa. Itu judulnya udah sepakai itu nggak apa-apa. Dibaca dulu. Di sini perintahnya seperti apa? Didiskusikan, silakan. Gimana? Bagaimana? Ah? Kalau yang hitam boleh, mau yang mana? Ya nggak apa-apa, yo. Yang itu udah nandain, yang pentingnya pertanyaannya bagaimana? Ya, yo nanti dibikin petanya, peta konsepnya. Buat yo, coba dibuat ini dulu untuk peta pikirannya, dibuat di kotak tengahnya dulu. Bisa dibuat dari sini, pakai kertas, sini tengahnya. Gimana kelompok ini? Ada kesulitan? Bisa dua lagi ya. Bagaimana ini? Yang kinestetik? Oh, nggak bisa diem, tapi selesai belum? Hah? Ya, ini dia bukan judulnya bisa. Peta konsep. Boleh beda warna, boleh pakai kotak-kotak kayak gini, bisa. Ya, gimana? Gimana? Ya, sudah? Ya. Mungkin pakai spidolnya warnanya hanya itu ya. Ini warna yang ini nggak apa-apa nih, biar berwarna. Ya nanti tengahnya boleh bisa. Nih. Tulisannya yang bisa rapi. Tulisannya yang bagus. Oh nanti Muti yang baca, kamu yang ngawalin. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Silakan dibagi pembagian perannya. Yang baca siapa? Itu boleh. Masih butuh waktu berapa menit? Berapa? 5 ya. Nah, nanti ya udah selesai pertama, nanti bisa presentasi dia pertama ya. Ya. Dipersiapkan, silakan. Semak surut iya. Udah? Selesai? Ya, selesai ya semuanya? Ya, berarti udah siap ya? Untuk selanjutnya mempresentasikan masing-masing pekerjaannya. Oke, silakan karena tadi yang lebih awal selesai adalah kelompok visual. Silakan untuk kelompok visual maju ke depan terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Ya. Di sini ya. Ya, sana. Di bawah. Hasilnya di bawah hasilnya. Oke, sudah siap? Yang lain sambil menyimak, kemudian nanti silakan diberikan tanggapan terhadap penyampaian presentasi dari kelompok apa ini? Visual. Oke, kelompok visual silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
tentang teks non-fiksi berjudul Air Sumber Kehidupan, mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dan membuat laporan pengamatan berupa kolom-kolom paragraf. Judul Air Sumber Kehidupan. 1. Mengapa air sangat penting dalam kehidupan? Karena tanpa air semua makhluk hidup Terserah siapa. bumi akan mati. 2. Bagaimana keadaan air saat ini? Asal mula itu air bersih dapat digunakan untuk bersuci atau membersihkan segala sesuatu dari kotoran, akan tetapi Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperlihatkan dari hasil pekerjaannya. Silakan untuk bentuknya seperti apa, diperlihatkan ke teman-temannya, dibalikan. Nah, seperti itu ya. Agak miring ke sana dikit. Ya, oke. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain untuk kelompok visual? Bagus, terima kasih. Ya, dari sana yang audio visual bagaimana tanggapannya? Oke, beri tepuk tangannya semuanya. Terima kasih. Silakan untuk dipajang di karyanya sini. Ke sini. Untuk selanjutnya silakan persiapan kelompok audio visual ya. Silakan simak untuk presentasi dari kelompok audio visual. Nanti berikan tanggapannya juga. Boleh, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi air bagi manusia yaitu untuk mencuci baju, rekreasi dan olahraga, keperluan transportasi sebagai sarana transportasi, dan keperluan pertanian dan peternakan. Fungsi air bagi hewan adalah untuk produksi susu, untuk membersihkan tubuh hewan, sebagai alat pelindung diri, tempat hidup ikan untuk hewan meminum. Fungsi air bagi tumbuhan adalah sebagai tempat hidup, sebagai pelarut zat hara, untuk tumbuhan fotosintesis. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperlihatkan silakan hasil pekerjaannya. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya mungkin ke kelompok sini? Tadi sudah tahu manfaat dari air? Manfaat dari air untuk makhluk hidup untuk apa saja tadi? Untuk siapa saja makhluk hidup itu? Ada manusia, terus hewan dan kalau untuk hewan tadi apa yang disampaikan? Untuk apa? Untuk mandi, benar ya. Terus kalau yang dari tumbuhan untuk apa tadi? Untuk bahan fotosintesis salah satunya itu ya. Kalau untuk manusia untuk apa? Untuk minum. Terus apa tadi? Mandi. Untuk keperluan rumah tangga ya. Oke, diperlihatkan Aura lagi sekali lagi. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk kelompok audio visual. Silakan ditempelkan di sini dulu. Ya, tempelkan situ. Di tengahnya. Sini. Ya. Oke, terima kasih. Nah, kelompok terakhir dipersilakan untuk kinestetik. Yuk, silakan ke depan. Yuk, Zaki. Nah, yang lain, kelompok lain, beli aplaus ya dulu untuk kelompok kinestetik. Yuk, tepuk tangan biar semangat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami mendiskusikan teks bacaan non-fiksi dengan judul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Dengan mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dan pembuatan pelaporan pengamatan berupa peta pikiran. 1. Apa peristiwa yang terjadi? Manusia memerlukan air bersih untuk keperluan rumah tangga. 2. Bagaimana kondisi air hujan yang jatuh?
Sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Ketiga, mengapa air hujan yang turun menjadi berkurang? Sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan karena air sungai dan danau surut. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya semuanya. Ada tanggapan? Apa? Bagaimana? Bagaimana? Oh, bagus ya. Terima kasih untuk kelompok kinestetik. Silakan diperlihatkan mungkin hasil pekerjaannya. Nah, itu hasilnya ya. Berupa apa tadi? Berupa apa ini hasilnya? Namanya? Iya, peta konsep. Oke, terima kasih. Silakan sini ditempelkan. Ya, oke. Baik, sudah. Ya, silakan kursinya untuk dihadapkan ke depan kembali. Ya, baik, tadi semuanya sudah melaksanakan diskusi dengan baik ya. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri aplaus sekali lagi untuk semuanya. Iya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti untuk di selanjutnya kalian bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari nantinya ya. Tadi kalian sudah bekerja ya, sudah menguras otak ya. Nah, sekarang kita lakukan relaksasi dengan menyanyi bersama-sama ya. Nanti ikuti lagu ini. Mungkin bisa berdiri dulu semuanya, silahkan. Boleh kalian gerak-gerakan, boleh gerakan tangan, kepala ya, supaya lebih rileks. Lagunya itu naik-naik ke puncak gunung liriknya ya. Nanti. Ya, boleh geleng-geleng kepalanya. Tangannya boleh tepuk-tepuk. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan dipelajarinya teks bacaan non-fiksi. Dimulai dengan pengertiannya dengan berdasarkan kenyataan. Jenis-jenisnya ada biografi, jurnal, dan karya ilmiah. Ayo, boleh lenggok-lenggok. Gak apa-apa, boleh kepalanya. Tadi cirinya berbahasa formal, memiliki makna sebenarnya. Ada beberapa unsur-unsurnya, mari kita sebutkan. Ada kena, pokok, alur, amalan, dan gaya bahasa. Ada juga sudut pandangnya, sedih, batu, dan tempat. Jangan tentukan teks konfiksinya, baca teks dengan seksama. Cari kalimat lama, temukan ide pokoknya, bacaan kata istilah. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Sudah rileks? Udah lebih semangat lagi? Oh, belum? Masih mau relaksasi lagi? Oke, tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk ini. Di sini tek, di sana dung, di sini just. Bisa ya? Tek, dung, just. Coba kita praktekkan. Tek. Lagi. Ulangi. Sekarang. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Tek tek dung just ya. Sudah paham semua tadi tentang teks non fiksi? Sebelum dilanjutkan ke evaluasi, ada yang mau bertanya?
Tidak ada. Berarti sudah jelas ya. Nah, coba seberapa ya penyerapan dari penjelasan tadi kita lakukan dengan evaluasi ya. Evaluasinya kalau biasanya kalian kan biasanya sehari-hari menggunakan kertas ya, menulisnya di kertas ya. Tapi kali ini Bu Ratna agak buat beda, kita buat dengan model kuisis. Nanti kalian mengerjakan ya evaluasinya dengan kuisis, kemudian nanti Bu Ratna berikan satu kertas ini sebagai jawaban atas soal yang nanti dipaparkan di layar. Jadi di sini nanti kalian mengaturnya gini, A, B, C, D. Di sini nanti ada kuncinya. Kemudian kalian arahkan, jika A seperti apa di sini dilihat. Berarti mengarahnya ke atas kertasnya. Paham? Oke, Bu Ratna minta silakan untuk membantu. Oh, Jaki, yo silakan sini Jaki. Ya. Ya, saya nomor 1. Dicek dulu ya mode kertasnya, diperhatikan A, B, C, D yang ada pada kertas kalian masing-masing. Dipersiapkan. Yo, siap ya? Nah, kita lihat, perhatikan di layar. Pertanyaan nomor 1. Teks yang disusun berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi disebut. Silakan dilihat jawabannya. Sudah siap? Ya. Oke, Bu Ratna pindai terlebih dahulu. Yuk, disiapkan jawabannya. Oke. Iya. Ya, sudah 28 anak ya, betul ya? Oke, kita lihat. Ces, yo. Yo, ada berapa yang salah? 2. Yang betul jawabannya adalah B. Teks non fiksi. Oke, selanjutnya. Sudah siap pertanyaan berikutnya? Oke, 1, 2, 3. Nah, silakan dibaca. Dibaca soalnya. Berikut ini yang bukan termasuk contoh jenis teks non-fiksi yaitu, oh, silakan dipersiapkan. Dipersiapkan jawabannya. Sebelum Bu Ratna pindai, kamu cek dulu udah benar-benar sesuaikan dengan kunci jawaban ya. Jangan sampai miring ya. Siap, udah dipindai? Oke. Ya, sip. Yo, masih ada yang belum kedeteksi 3 anak ini. Ayo, dibetulkan posisi kertasnya. Iya, oke. Ada satu lagi, tinggal satu lagi. Ayo, mana kertasnya posisinya dibetulkan dulu. Iya, satu lagi nih, satu lagi, masih satu yang belum terdeteksi. Mana ini? Mana ini? Satu lagi, dicek lagi, takut sinyalnya ya. Masih satu lagi. Ya, udah. Kita lihat. Jeng jeng. Wah, jawabannya yang betul adalah A, yaitu dongeng. Masih ada yang salah tidak? Siapa? Itu 3, masih 3. Oke? Oke, kita lihat akhiri kuisnya. Bagaimanakah hasilnya? Ternyata 93% ya. Nilainya itu hampir sempurna. Jadi semuanya 90% dari keseluruhan. Kita lihat nih.
Siapakah yang masih butuh banyak mempelajari? Nah, di atas itu udah hijau-hijau semua ya. Mana yang merah? Oh, ada Noval, ada Ajis, ada Saputra, ada Ricci, dan ya. Oke. Ya, itu semua ya. Jadi, di sini menurut kecepatan yang bagus, peringkat pertama adalah Fani. Tepuk tangannya buat Fani. Ya, terima kasih. Diamankan dulu mode kertasnya untuk evaluasi. Kita selesai. Ya. Nah, coba kita simpulkan. Kalian tadi belajar apa hari ini? Oh, teks non fiksi dari membuat apa aja? Peta konsep, kolom paragraf. Iya, baik. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Perasaan kalian? Senang tidak? Senang. Senangnya pada bagian apa tadi? Hah? Pada kuis. Terus apa lagi? Diskusi, ada yang diskusi. Terus apa lagi? Hah? Yang mana? Oh, yang pembuatan? Oh, pembuatan apa tadi, Aska? Membuat kolom. Oh iya, oke. Sesuai jatahnya tadi ya. Nah, untuk berikutnya, dari materi tadi yang sudah kalian pelajari, itu nanti di keseharian ada banyak manfaatnya. Contohnya gini. Kalian pasti sehari-hari kan tugas kalian, kewajibannya itu apa? Belajar kan? Belajar itu berarti kalian harus sering membaca materi. Maka materi yang kalian baca itu bisa kalian ringkas dengan membuat apa tadi? Contohnya? Iya, peta konsep. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk materi yang kita pelajari selanjutnya itu adalah tentang pembuatan iklan ya. Untuk minggu depan nanti kita akan membuat iklan ya. Kita akan belajar tentang membuat iklan. Baik ya. Sebelum Bu Ratna akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke ya. Demikian pembelajaran yang kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo siapkan ya sebelum berdoa. Tuh, 2, 3. Ayo kita belajar, rapikan bangku meja. Sesudah kita belajar, mari kita berdoa. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Bu Ratna ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di kesempatan berikutnya ya. Bu Ratna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjut ke ini Bu, pasca observasi ya. Tadi sudah dilaksanakan pembelajaran di kelas, observasi pembelajaran di kelas. Ini kita lanjut ke lembar percakapan pasca observasi. Untuk yang pertama, secara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan satu, kalau saya lihat nanti ada beberapa anak yang kurang aktif ya. Langkah apa yang kira-kira Bu Ratna dilakukan? Ya, memang itu ada ya beberapa anak yang untuk
membangkitkan ya Pak, Iya. membangkitkan motivasinya masih ada beberapa memang yang kayak pendiam banget gitu betul. ya. Karakternya memang anaknya sudah seperti itu ya. Mungkin kedepannya saya akan lebih intensif ke anak ya untuk membangkitkan motivasinya lagi, ada pendekatan tersendiri lagi gitu Pak.